Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam teman-temanku semua ya. Bertemu kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya akan memberikan info-info yang bagus hari ini mengenai koin SRP yang akan saya bahas hari ini ya. Ada good news, berita yang sangat menarik, makanya jangan di skip-skip dulu. Biasa untuk pemula akan saya kasih info, jangan asal bermain sembarangan di meme coin. Yang namanya meme coin itu banyak Ponzi scam ya, banyak penipuan-penipuan orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Anda akan ditipu, akan dimakan uangnya. Jadi ada koin micin yang nanti berpotensi kayak Shiba itu PP yang sudah ada di Binance ya. Ada koin micin yang hanya seperti yang lainnya, hanya naik turun sesaat, seperti Baby Duke itu dulu naik turun sesaat, kayak Brisny yang lagi naik, Lunci yang lagi naik. Tapi bisa nggak nanti jadikan Anda jutawan sampai ke RP1 di saat bull market yang akan datang? Itu 1001 dari tahun 2013 sampai sekarang terjadi hanya Doge sama Shiba. Ini ada potensi, kelihatannya ini di PP yang peredaran suplainya udah beredar semua ya. Itu untuk meme coin ya. Jadi jangan sembarangan masuk meme coin. Nanti ya naik turun ya biasa dimainkan sama depnya, tapi bertahan lama nggak. Kita harus cerdas. Di belakang tahun dulu-dulu itu kan yang namanya BTT, koin WD, koin banyak sekali koin-koin yang sudah nggak nongol lagi di Indodax, yang udah dibanting habis-habisan scam ya. Jadi itu hati-hati untuk pemula, belajar dulu, tanya-tanya di grup Telegram, bukan grup Telegram Mas Bro, kan banyak di sana ya, grup-grup lain yang membahas kripto. Aja harus banyak belajar supaya tahu. Langsung ya, ini mengenai SRP ini, kita sebetulnya hari ini saya akan bahas seperti ini. Di samping nanti berita-berita, ini kan tahun depan akan bull market. Yang namanya media mau turun mau naik, mau turun mau naik, itu kan memang banyak sekali bikin pusing kepala aja namanya berita. Tapi kalau saya sarankan, mulai cicil koin-koin yang akan Anda jadikan jutawan di bull market yang akan datang, yang mana nanti bulan 4 tanggal 17 sudah halving ya. Jadi bull market diperkirakan tahun depan, akhir tahun. Anda harusnya sudah mulai masuk cicil-cicil yang koin bagus-bagus. Tapi ya, jadi cicil nanti kalau ada penurunan, yang namanya kripto kan penurunan kan masih terjadi, sering terjadi, naik turun udah hal biasa. Yaitu Anda kalau nanti barang turun lagi kan bisa serok. Kalau caranya cicil, jangan all in. Seandainya nanti nggak turun ya, skenario yang terjadi kok naik terus, Anda udah punya koinnya. Sebab naik turun nggak ada yang tahu sampai berapa penurunan. Dan permainan well kita nggak ngerti. Masalahnya kan yang naik turunkan barang itu kan mereka bukan setan. Nggak ada barang itu turun karena gempa bumi ataupun hujan batu ataupun hujan uang. Turun itu kan karena dia turunkan, dipermainkan dong. Ini semua game. Makanya yang santai long invest jangka panjang untuk tahun depan, paling 1 tahun lagi ya, masuk saja cicil, masuk cicil, supaya nggak bingung naik turunnya harga. Kalau Mas Bro saya masuk, udah liatin aja selesai. Kalau BTC saya trading kali di BTC, ambil sedikit momen-momen. Tapi kalau lagi saat kayak gini kan bingung. Kalau kemarin memang bulan-bulan kemarin naik turun ya, dapat dikit-dikit lah, nyoba dikit, nggak banyak ya. Kita nggak usah maruk. Juga saya nggak main lepret ya, main spot aja ya supaya aman gitu ya. Pernah main lepret juga terjungkal habis. Jadi masuk dikit-dikit. Saya sarankan masuk koin-koin yang bagus, jangan koin semilikete. Dan di sini saya tegaskan, mindset Anda rubah pola pikirnya. Saya paling gedek ya melihat orang yang dilihat koinnya banyak. Itu Baby Duke itu kalau mau beli terbanyak pasukannya ya, uang 100.000 aja dapat miliaran koin, mimpi ya. Jadi nanti jadi Rp1 dapat 1 M. Itu orang goblok, tolol, maaf yang tolol Mas Bro ya. Itu seperti Baby Duke. Tapi uang Anda cuma nggak ada harganya, koin Anda. Mending pilih-pilih koin yang ada harganya. Jangan sekali-kali ngelihat koinnya berapa, yang kita lihat investasi kita berapa. Koin nggak ada pengaruhnya. Kalau pengaruhnya apa dikit, semua nggak ada pengaruhnya. Mau koin BTC, SRP, Solana, koin itu hanya angka, nggak ada pengaruhnya, nggak ada gunanya koin itu ya. Pengaruhnya apa?
uang Anda yang diinvestkan berapa, baru naik marginnya dari modal Anda, bukan marginnya dari koin. Ya, koin satu karung juga nggak ada marginnya kalau gelongsor ke bawah. Jadi ini memang harus pola kita itu gimana saya cara menjelaskan kepada Anda ini yang masih sulit dikasih ngerti ya. Yang di ini kok selalu murah mahal murah mahal mahal murah mahal murah. Saya unjukin ke koin ini mahal, koin ini mahal, BTC mahal, memang mahal BTC, ETH masih mahal, BNB masih mahal, SRP katanya mahal. Ya yang murah mana? Ya 1M BTC mahal memang betul. Ya ETH mahal memang betul. Ya setelah saya tunjukkan dari harga ratusan juta BTC, kemudian saya tunjukkan harga yang di bawah 10.000 SRP Cardano Matic, dibilang mahal juga. Ya sana masuknya ke koin Breeze ataupun koin apa namanya Baby Doge. Breeze ngaceng mas bro, ngaceng berapa, market capnya juga masih kecil seperti itu, nanti dibanting sama sell kontrak juga habis. Kita nggak mau koin-koin yang seperti itu. Yang kita inginkan itu supaya nanti naik puluhan kali lipat di bull market yang akan datang. Itu yang penting. Nggak usah mikirkan koinnya kita punya berapa. Uang kita umpamanya 10 juta, bagaimana supaya jadi 100 juta nanti di bull market yang akan datang. Itu seperti itu ya. Jadi masuk koin-koin yang berfundamental, Cardano, SRP, BNB, Polygon, ETH. Anda pengen jurus maut yang paling selamat, paling cuan di dalam main kripto, masuk bear market, nggak usah mikirin koin-koin yang lain. Uang Anda ya masukkan semua BTC, ETH, udah selesai. Di saat bear market Anda sekarang yang lain pada bingung naik turun pada sangkut, Anda udah cuan. Ya kemarin bear market ETH harganya cuma 11 juta sekian, sekarang sudah 32 juta, artinya udah naik 300% bro. Itu pemenangnya. Yang orang yang kacau balau pemikirannya nunggu murah, nunggu barang turun, nunggu koin yang harganya murah, sampai sekarang belum ada kenaikan boro-boro 100%. Yang ada Anda, uang Anda makin habis Anda. Tapi coba lihat yang masuk ETH, 300% dia punya keuntungan sekarang. 10 juta Anda sudah jadi 30 juta. Tapi 10 juta Anda masukkan ke koin micin, waduh, makin dalam turunnya. Kemudian naik sekian persen, dah pada girang-girang, pada sombong, pada bersukaria. Padahal naik dari harga yang dasar habis dibanting, yang masuk di atas pun belum kejemput ya. Kalau ini kan jelas ya, mantap. ETH itu koin-koin yang perlu Anda punya. Jangan koin-koin yang gemblung, koin-koin busuk ya. Itu kalau saya kasih tahu, jangan ondal-ondel kakak kiki di belakang bisikin mas bro, ngomong apa tuh mas bro. Anda kalau dikasih tahu, giliran sangkut aja ngomong di Telegram, sangkut mas bro, sangkut urusan lo, biarin lo sangkut sekalian, gantung diri selesai. Bercanda ya. Ini Mota naiknya berapa? 48%. Siapa yang bahas Mota bulan kemarin? Saya bahas Mota. Harganya masih berapa kemarin? Masih sekitar 2000-an ya. Sekarang udah naik. Udah saya pelajari dari jauh-jauh hari, ketika barang bagus, koin yang longsor dalam dan masih rankingnya bagus di CMC, itu selalu saya bahas. Tapi Anda kan nggak ngehnya itu bila ada promo koin baru mobil listrik ya, ada koin murah mau jadi jutawan, RP1 berangkas, itu Anda baru tertarik ya. Pakai Swap ini ngaceng ya, 36.000 saya bahas kemarin, 2 bulan yang lalu berapa, masih 18.000. Masuk saja, ini salah satu andalan decknya Binance. Ini ATH-nya tinggi lagi, 600 lebih. Apa enggak uang 10 juta nanti di bull market jadi ratusan juta? Itu yang dicari-cari yang kayak gitu. Jangan mencari koin yang numpuk-numpuk ya. Saya udah banyak koin bertumpuk berjibul, sekarang nggak ada harganya. Pengen tahu disangka ngibul ya, Saitama ya, katanya Jos ya, BTT ya, Raca ya, apalagi ada lagi yang 2 juta holder yang paling jos, ibaratnya dulu saingan sama Shiba Inu, Setmoon ya, akhirnya jadi ngelamun ya. Langsung saya bahas mengenai SRP ini yang akan top market top, mudah-mudahan akan jadikan Anda jutawan menjadi sejarah baru. 1 miliar SRP dilepas ke pasar. Apakah Ripple SRP siap melonjak, menonjok? Ya pasti
melonjak ya, nanti nunggu sabar 2-3 tahun ke depan setelah proses selesai semuanya. Dalam apa namanya, kan semua kan lagi dirancang ya, lagi dibangun ekosistemnya ya, mulai melangkah ke alat pembayaran untuk lintas batas, pembayaran lintas batas ya, menggembarkan pasar kripto. Ripple baru-baru ini melepas 1 miliar SRP ke pasar. Langkah ini terjadi di tengah lonjakan harga dan peningkatan aktivitas para pemegang besar ataupun whale. Apakah ini pertanda akan terjadi lonjakan harga yang lebih tinggi? Mudah-mudahan seperti itu ya. Jadi Ripple membuka gudang SRP, gudangnya dibongkar bro, mau dijual ya bro. Gudang apa? Gudang Mardia atau gudang apa ini? Gudang Mardia atau gudang Randa? Kalau Randa males mas bro, ngapain laki-laki cari Randa, cari yang perawan yang masih rapet masa kita nggak bisa memilih ya. Yang namanya di Tegal aja perempuan tuh 1:10 bro, banyakan perempuan. Kalau saya mau cari perempuan 10 ekor 10 ekor maaf 10 orang ya, asal uangnya ada bisa saja ya. Ripple telah membuka kunci 1 miliar SRP dari escrow. Mereka meninggalkan saldo escrow mereka sekarang di angka 39,9 miliar SRP. Meskipun telah menjadi pelepasan besar-besaran, harga SRP yang menempati posisi kelima sebagai kripto terbesar tetap stabil. Yang penting kan stabil masih ya. Pada 1 Desember 2023, SRP mencatat kenaikan harga sebesar 1,77% dalam 24 jam terakhir, diperdagangkan pada 0,6139 US dollar dengan kapitalisasi pasar naik 1,8% menjadi 33,08 miliar US dollar. Meskipun volume perdagangan SRP turun sekitar 15% menjadi 88,461 juta US dollar, para pengamat industri menantikan langkah strategis Ripple dalam mengelola kas mereka dan mempengaruhi dinamika pasar. Dengan sejarah Ripple yang kerap mengunci kembali sebagian SRP yang baru dibuka, banyak yang bertanya-tanya apa langkah selanjutnya yang akan stabil oleh perusahaan ini. Wow, sejumlah transaksi besar telah mencatat di ekosistem SRP pasca pembukaan kunci 1 miliar SRP. Sebagai contoh, transfer 27 juta SRP senilai 16,4 juta US dollar dari Binance ke dompet tak dikenal. Kemudian 26 juta SRP senilai 15,6 juta US dollar dipindahkan dari dompet anonim ke Bisco, diikuti oleh transfer 25,8 juta SRP setara dengan 15,5 juta US dollar ke Bitstamp. Transaksi besar lainnya melibatkan 74,6 juta SRP bernilai 45,2 juta US dollar yang dipindahkan dari dompet tak dikenal ke Bitstamp. Transaksi ini menimbulkan spekulasi mengenai motif di balik perpindahan SRP dalam jumlah besar dan entitas yang terlibat. Waduh, ini betul-betul sudah mulai pada nyetok SRP ya, dimasukkan ke wallet. Ini bahaya, suatu saat akan meledak harganya. Memang nggak langsung del begitu aja, ada timingnya, ada waktunya ya. Mungkin di saat bull market nanti akan gila-gilaan ya. Transaksi ini memang luar biasa ya. Transaksi besar lainnya melibatkan 74,6 juta SRP bernilai 45,2 juta US dollar yang dipindahkan dari dompet tak dikenal di Bitstack. Transaksi ini menimbulkan spekulasi mengenai motif di balik pindahan SRP dalam jumlah besar dan entitas yang terlibat. Wah, tentu jos ini. Jos gandos analis dan prospek harga SRP. Sementara itu Ripple SRP mendekati volume perdagangan 1 miliar US dollar dengan harga yang berpotensi mendekati 1 US dollar. Analis terkini menunjukkan dua skenario yang berbeda. Indeks kekuatan relatif RSI telah turun ke bawah angka 50 dan rata-rata pergerakan 30 hari tampak mendatar yang bisa menyebabkan penurunan harga sebelumnya terjadi pemulihan. Jadi nanti akan terjadi pemulihan, memang turun dulu, akhirnya akan loncatan seperti katak ya. Saya rasa cukup ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Mudah-mudahan untuk bisa jadikan pandangan Anda untuk berinvestasi. Mas Bro hanya mereview saja, Anda tetap riset mandi sendiri. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang ya.
Tolong sudilah yang belum subscribe untuk meng-subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.